I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez menyelesaikan sprint race di posisi kelima, setelah kesalahan di kualifikasi menurunkannya ke posisi ke-9 di grid. Marc Marquez melakukan kesalahan di sesi kualifikasi yang membuatnya terdegradasi ke posisi ke-9 di grid start. Sekali lagi, pebalap Gresini itu harus kembali. Ia menyelesaikan sprint race San Marino di posisi kelima. Selain itu, ia telah melakukan beberapa overtake yang impresif, seperti Brad Binder dan Pedro Acosta. Demikian kesannya usai balapan, seperti dilansir kolaborator kami Manuel Pecino dari Misano. Beginilah pengalaman Marc Marquez pada sprint race di Misano. Ada dua bacaan. Jika Anda tidak ambisius, Anda akan berkata, tidak. Start ke-9, ke-5, sangat bagus, karena ini adalah sirkuit yang sangat sulit untuk disalip. Tapi seperti biasa, saya selalu mengkritik diri sendiri dan saya telah menghukum, atau menghancurkan, akhir pekan saya di kualifikasi karena kesalahan itu. Dengan 2 tikungan tersisa, tibalah satu putaran yang menempatkan saya di baris kedua. Tapi mulai dari baris ketiga, pilihan kami ke depan, baik sprint maupun long race, akan mendapat penalti yang besar. Namun kami telah menyelamatkannya dengan posisi kelima itu. Dalam comeback-nya, Marquez melakukan overtake terhadap Pedro Acosta untuk mencapai posisi kelima. Ini adalah salah satu tempat yang berkembang pesat. Saya baru saja bersiap untuk menyalip, karena saya melaju sedikit lebih cepat darinya. Dia bersiap untuk menyalip pada posisi ke-14. Tapi hey, saya melihat celah di kurva itu, saya pikir dia membuat kesalahan kecil pada pianonya. Sepedanya bergerak sedikit dan dia mungkin harus mematikan gasnya sedikit. Namun kami telah memanfaatkannya dan kemudian kami menggunakan sedikit pengalaman untuk mempertahankan posisi tersebut. Namun, Marquez tidak terlalu mementingkan penyalipan ini. Tidak, kami tidak dalam posisi itu. Pesan-pesan tersebut dikirimkan oleh mereka yang berada di puncak, mereka yang menang, mereka yang memimpin sesi latihan dan terutama balapan setiap akhir pekan. Bagi saya, menyalip ini, entah kurang 1 poin atau lainnya. Sementara itu, hari yang sulit bagi Aleix Espargaro yang gagal lolos ke Q2 dan tidak mendapatkan poin di sprint. Ini bukan Grand Prix yang menyenangkan bagi Aprilia. Dari para pembalapnya, hanya Maverick Vinales yang berhasil berada di Q2, tertinggal jauh dari kualifikasi. Selama sprint, tidak ada pebalap Aprilia yang meraih poin, dikalahkan oleh Ducati, KTM, dan bahkan Yamaha milik Quartararo. Aleix Espargaro mengomentari hal ini kepada pers sore ini seperti yang disampaikan oleh kolaborator kami, Manuel Pecino, dari paddock. Sirkuit dengan traksi, yang secara a priori mendukung performa Aprilia, ya, kami mengalami banyak masalah traksi dan obrolan. Kenyataannya adalah menurut saya kinerja kami tidak terlalu buruk, itu bukan alasan tapi Ducati sedang terbang. Hari ini di sprint karena saya memulai dengan sangat buruk, tetapi saya menyelesaikan beberapa lap dalam waktu pukul 1.31, yang merupakan kecepatan yang sangat cepat di sirkuit ini. Jorge Martin dan Pecco Bagnaia mencatatkan rata-rata pukul 1.31 dan itu sangat keterlaluan, kami tidak memiliki daya saing yang kami harapkan. Ketika ada sepeda motor secepat Ducati dan terlebih lagi jumlahnya sangat banyak, itu sangat sulit. Anda memiliki balapan yang bagus dan Anda bisa finish di posisi ke-8. Mereka benar-benar berada pada level yang sangat tinggi sekarang. Mereka tidak berhenti berkembang sepanjang musim, mereka saling memberi masukan karena ada begitu banyak motor di lintasan. Mereka telah banyak menyempurnakan pengaturannya dan pada akhirnya membuat semua orang bergerak cepat. KTM juga telah melampaui Anda, dengan motor ke-5, ke-6 dan ke-7 dan itu tidak normal. Dalam 10 detik, jika Anda melihat pengukur posisi, itu sangat bagus tetapi saya melihat kecepatannya dan mereka tidak melaju lebih cepat. Bahkan mereka kehilangan waktu dibandingkan saya.
Marc Marquez yakin kecelakaannya di kualifikasi merusak peluangnya di Misano. Dia mampu mendapatkan tempat selama sprint tetapi merasa sangat sulit untuk menyalip. Marc Marquez senang dengan perasaannya setelah hari pertama di San Marino, namun kecelakaan di kualifikasi mungkin merusak peluangnya sepanjang akhir pekan. Pembalap Spanyol itu hanya berada di urutan ke-9 di grid dan, meskipun ia berhasil naik ke posisi kelima selama sprint, ia menyesali kesalahan yang merugikan ini. Saya menghukum diri saya sendiri, atau lebih tepatnya saya menghancurkan akhir pekan saya di Q2. Dengan kesalahan 2 tikungan dari akhir dalam satu putaran yang akan menempatkan saya di baris kedua, keluh Marquez. Ini membahayakan peluang kami untuk sprint dan balapan. Marquez menyadari adanya optimisme yang berlebihan ketika ia kekurangan tolok ukur dengan ban belakang baru. Saya melakukan semua FP2 dengan ban yang memiliki banyak putaran. Saya punya referensi. Di lap ini, saya keluar dari tikungan 14 dengan sangat baik. Cepat dan saya 8 km per jam lebih cepat saat memasuki tikungan 15. Saya berada di jalur yang benar, dengan akselerasi sebesar itu, namun saya memiliki kecepatan lebih dan saya mencondongkan tubuh lebih cepat, sehingga saya kehilangan bagian depan. Sayangnya, itu adalah salah satu tikungan terbaik saya di sirkuit dan ketika Anda merasa baik, Anda menyerang lebih banyak. Ini bukan waktunya untuk melakukannya. Marquez yakin bahwa kesalahannya benar-benar membuat dia kehilangan peluang naik podium. Di lap ini, saya mengincar baris kedua, yang bisa diterima untuk memperebutkan tempat pertama. Saat Anda berada di baris ketiga, di antara KTM, semuanya menjadi sangat sulit, karena mereka mengerem sangat terlambat. Mereka berakselerasi dengan sangat keras selama 5 atau 6 lap, lalu mereka banyak mengurangi kecepatan dan disitulah Anda kehilangan banyak waktu. Seperti Fabio Quartararo, Marc Marquez memang sempat menyinggung kesulitan besar dalam menyalip, khususnya pada pebalap KTM. Sementara itu, Marco Bezzecchi menemukan warna di trek Misano dengan menempatkan Ducati dari tim VR46 miliknya sebagai pengendali sesi L2. Sesi FP2 pagi hari, yang berlangsung selama setengah jam, merupakan kesempatan terakhir bagi para peserta untuk berkendara tanpa tekanan langsung dari jam, dengan tujuan untuk mempersiapkan sprint dan balapan, serta memahami pilihan ban yang akan digunakan dan evolusi lintasan, beberapa menit sebelum dimulainya sesi kualifikasi. Sesi yang digagalkan sejak awal untuk Enea Bastianini, terpaksa melumpuhkan Ducati IP24 miliknya setelah masalah teknis, dan kembali ke kotaknya dengan skuter. Sementara dua pebalap Pramac, Jorge Martin dan Franco Morbidelli, mengambil alih komando instruktur, dengan waktu 1:31.590 ditetapkan sebagai acuan oleh pembalap Spanyol, pemimpin kejuaraan dunia. Pecco Bagnaia yang akan kita lihat memimpin, dengan peningkatan yang ditandatangani pada 1:31.332. Di depan Martin dan Pedro Acosta yang mengonfirmasi disposisi bagusnya di trek Misano ini dengan ketiga kalinya yang solid. Sebelum Marco Bezzecchi hanya tampil VR46-nya berada di puncak dengan catatan waktu 1:31.237 yang akan tetap definitif, dan peningkatan terus menurun dari semua sisi. Terutama memungkinkan Paul Espargaro, yang masuk sebagai wildcard, untuk menempati posisi sebagai pebalap KTM pertama. Tidak ada jatuh yang tercatat selama sesi tersebut. Di pihak Prancis, Fabio Quartararo finish di urutan ke-11, sedangkan Johan Zarco mengklasifikasikan Honda P20 miliknya. Di sisi lain, Andrea Dovizioso tidak tahu apakah dia akan tes lagi untuk Yamaha setelah pengalaman sukses di Misano. Ia yakin merek tersebut belum bisa membahas topik tersebut karena banyaknya proyek yang dilakukan secara bersamaan untuk mencapai kemajuan.